pertanyaannya gini nih, gratis kan ya? Gratis dong. Oke. Jadinya tuh guru-guru itu sudah punya akun masing-masing juga. Mereka masuk melalui akunbelajar.id. Anak-anak semua bisa tampil. Anak-anak inklusi yang biasanya tidak diikutin itu sampai orang tuanya yang nganter tuh sampai nangis Bu ngelihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Paduka, berjumpa kembali bersama kami di Ruang Santai Podcast Edukasi Kalimantan Barat. Saya Herlina sebagai host pada kegiatan pagi hari ini. Pagi ini kita akan berbincang tentang implementasi kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum merdeka yang berpusat kepada peserta didik dan guru harus reflektif, berbagi, dan berkolaborasi. Hadir bersama kita Ibu Suryani, Kepala SDN 62. Selamat datang Ibu Suryani. Terima kasih Bu Erlina. Saya Ibu Suryani, Kepala Sekolah SDN 62 Sungai Raya. Suatu kehormatan bisa berbagi di sini. Sobat Paduka, Podcast Edukasi Provinsi Kalimantan Barat. Sobat Paduka yang berbahagia, SD Negeri 62 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya adalah salah satu pemenang apresiasi GTK Kabupaten Kuburaya tahun 2024 untuk kategori Kombel Inspiratif. Ibu Suryani, bisakah berbagi pengalamannya bagaimana perjalanannya ketika memulai kurikulum merdeka sehingga bisa berhasil sampai dengan saat ini? Baik Bu Erlina, SDN 62 Sungai Raya ini telah memulai perjalanan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pertama-tama kami melaksanakan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh tenaga kependidikan tentang konsep dan tujuan kurikulum merdeka. Jadi sosialisasi ini mencakup pemahaman mengenai peran guru sebagai fasilitator serta pengubahan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada murid. Guru-guru kami juga telah mengikuti berbagai pelatihan baik secara internal maupun eksternal untuk memperkuat kompetensi mereka dalam menerapkan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemandirian siswa. Ya. Poin pentingnya tadi sudah saya tangkap, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin Ibu Suryani bisa lagi nih berbagi dengan Sobat Paduka. Langkah konkret apa yang dilakukan oleh guru ketika melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum merdeka yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Di proses pembelajaran diferensiasi ini diantaranya adalah beragamnya asesmen. Yang mana kita ketahui ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen diagnosis awal terdiri dari non-kognitif dan kognitif. Oke, menarik Bu Suryani terkait dengan asesmen di awal pembelajaran ya. Ini masih banyak nih miskonsepsi yang terjadi di guru-guru. Asesmen di awal pembelajaran itu kan tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diguru ajarkan. Artinya tidak harus setiap pertemuan baru bahwa akan dilakukan asesmen awal, nanti waktunya tidak cukup ya, tidak mencukupi. Asesmen awal itu kan dilakukan setiap akan memulai tujuan pembelajaran baru, sehingga guru bisa merancang diferensiasi pembelajarannya berdasarkan hasil asesmen awal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih guru-guru di SDN 62 itu mengimplementasikan asesmen awalnya dan menganalisis hasilnya untuk diferensiasi pembelajarannya? Baik Bu, di SDN 62 Sungai Raya, untuk diagnosis awal kognitif maupun non-kognitif itu dilaksanakan pada saat program MPLS Bu. Nah, contoh konkretnya untuk asesmen kognitif pada pelajaran matematika kelas 2. Nah, guru-guru melaksanakan di ruang kelas itu dengan permainan yang menyenangkan. Anak-anak bisa mengenal bangun datar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, disediakan bangun datar lingkaran, segitiga,
persegi, dan persegi panjang. Nah, setiap anak dalam kelompok itu akan mengambil benda-benda yang disebutkan oleh guru. Suasananya sangat menyenangkan. Oke, baik Bu Suryani. Artinya asesmen yang dilakukan itu harus menyenangkan dan harus jelas ya, sehingga hasilnya itu bisa menjadi bahan pertimbangan atau data bagi guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Iya, Bu. Oke. Bu Suryani, mungkin bisa berbagi nih dengan Sobat Paduka, bagaimana trip dan tipsnya sehingga SD 62 bisa meraih sebagai kombel inspiratif di dalam implementasi kurikulum merdekanya. Iya Bu Erlina, kita cerita sedikit ya, siapa tahu ini menginspirasi untuk komunitas belajar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Yang utama adalah saya sebagai kepala sekolah tuh dengerin mereka butuh apa sih gitu loh Bu. Nah kalau yang zaman yang kemarin-kemarin tuh kan kepala sekolah selalu nuntut gurunya harus begini-begini. Nah ini pada saat kegiatan reflektif itu yang mereka sampaikan. Jadi sebenarnya proses pembelajaran apa sih yang mereka butuhkan, kemudian apa yang kedepannya mereka ingin lakukan. Itu yang refleksi diri awal, situasi yang ideal mereka harapkan, kemudian ke depan yang mereka ingin tingkatkan muncul dari tenaga kependidikan dan guru-guru yang ada di Kabupaten Kuburaya. Permasalahannya nih Bu Suryani ya, kebanyakan itu komunitas belajar sekarang yang ada dalam sekolah itu kan diarahkan untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Sedangkan kendalanya itu belum semua guru kita itu bisa belajar mandiri. Nah, Bu Suryani apa nih yang dilakukan untuk mendorong gurunya supaya gemar belajar? Yang salah satunya adalah memanfaatkan PMM untuk implementasi kurikulum merdeka. Kalau untuk belajar di PMM, kita menanamkan kesadaran dalam diri guru-guru, kemudian ada jurnal yang sebagai bahan reflektif mereka. Minimal dalam 1 bulan mereka sudah menyelesaikan 1 topik belajar. Nah, apabila nih biasanya guru senior nih kan perlu pendampingan, ada tim di sekolah kami setiap fase A, B, C, koordinatornya yang akan pembantu teman-teman berkolaborasi apabila mereka menghadapi tantangan atau permasalahan yang berkaitan dengan PMM. Jadi senangnya tuh ada kolaborasi. Oke, baik, itu poin pentingnya, ada kolaborasi, kemudian ada tim yang bisa memfasilitasi teman-teman yang anggaplah itu ya di bawah generasi Z gitu ya. Gitu ya Bu Suryani ya? Iya, terus satu Bu, kami itu setiap minggu ada pertemuan, jadi jamnya nggak panjang-panjang. Guru-guru yang generasi Z ini mereka pingin praktis dan bisa kerjakan secara mandiri. Jadi waktunya kisaran 1 jam sampai 2 jam saja. 1 jam pertama itu lebih banyak diisi reflektif, 1 jam kemudian mereka bekerja sama untuk mencari solusi bagaimana perbaikan di proses pembelajaran. Nah, menggunakan dengan teknik namanya SMART di SDN 62 Sungai Raya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kepada SMART nih Sobat Paduka ya. Praktik baik dari SD 62 Sungai Raya memang bisa menjadikan inspirasi. Jadi wajar nih menjadi kombel inspiratif ya. Bisa dilanjutkan Bu Suryani terkait dengan SMART tadi ya. Ya. Kalau SMART itu metode yang dilakukan untuk reflektif. S itu adalah situasi yang mana mereka tahu idealnya seperti apa sih proses pembelajaran. Ternyata realisasinya nggak sesuai yang ideal. Maka otomatis di setiap tim fase mereka akan tahu apa sih yang harus mereka perbaiki. Dan M, mereka merencanakan. Bisa dalam bentuk modul ajar, jurnal harian yang mereka perlu perbaiki walaupun itu sudah dibuat pada tahun ajaran baru akan dimulai. Kemudian selain tadi ada SMA, aksi nyatanya Bu. Aksi nyata berarti dalam proses pembelajaran yang mereka laksanakan. Dan kemudian refleksi kembali proses pembelajaran. Kemudian kalau hasil refleksi ternyata hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, mereka melaksanakan tindak lanjut berbagi. Kemudian belajar terus lagi apalagi yang ingin mereka kembangkan. Berbaginya ini Kombel 62 ini salah satu kombel yang sedikit viral Bu kalau untuk komunitas dalam belajar dalam sekolah itu di Provinsi Kalimantan Barat tuh kami diikuti oleh banyak orang Bu.
terutama di luar Kalimantan Barat adalah kegiatan webinarnya. Nah di sana kalau biasanya narasumber dari luar, narasumbernya dari guru-guru kami sendiri. Oke, luar biasa. Ya, baik Bu Suryani, menarik sekali tadi ya. Sistem manajemen aplikasi reflektif dan terpadu yang dikembangkan di komunitas belajar SD 62. Menarik nih kalau ada sekolah atau guru yang bertanya, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di dalam SMART tadi ya, Bu Suryani? Iya, di sini Bu, di aplikasi SMART itu tampilannya tuh sangat menarik karena terkonek dengan website yang ada di Canva. Dan guru-guru seandainya yang senior nih Bu, kadang-kadang kan kalau mau bawa laptop setiap hari agak berat. Mereka bisa langsung scan barcode, kemudian masuk ke fiturnya. Oh, sangat mudah ya bagi guru-guru ya. Bisa pakai HP saja dong ya, Bu Suryani ya? Betul, dan mengembangkannya juga sangat sederhana Ibu. Kalau kita mau menambah fitur-fitur itu tidak terlalu sulit karena kita memanfaatkan website yang di-linkkan di aplikasi tersebut. Pertanyaannya gini nih, gratis kan ya? Gratis dong. Jadinya tuh guru-guru itu sudah punya akun masing-masing juga. Mereka masuk melalui akun belajar.id, kemudian masuk ke aplikasi Canva dan mereka bisa buat apa saja di sana. Modul ajar, kemudian LKPD dan termasuk yang tadi saya katakan metode kami ya Bu ya, situasinya seperti apa itu didesain di slide-slide Canva yang memang benar-benar sangat menarik buat guru-guru dan teman-teman untuk berbagi apa saja yang mereka lakukan di ruang kelasnya masing-masing. Oke, baik Bu. Kalau saya melihat ya dengan aplikasi SMART tadi, artinya guru-guru juga bisa menguatkan literasi dan numerasi anak. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Betul Bu. Jadinya sebenarnya di sekolah kami juga ada website yang utama. Jadi apapun yang kita kerjakan sambil saat ini diperbaiki juga sistemnya Bu, karena di SD 62 Sungai Raya ingin yang sudah kami lakukan itu berdampak kepada peserta didik berbasiskan data. Banyak rapor pendidikan kami yang punya PR besar Ibu, di mana kita tahu kalau kita melakukan banyak hal itu kan nggak tiba-tiba jadi langsung sempurna berproses. Nah itu yang membuat tim Kombel 62, tim-tim digitalnya juga ingin ada rekam jejak bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki segala pun mutu pendidikan yang ada di SD 62. Baik, saya sudah pernah melihat bagaimana ada aplikasi ya terkait dengan di kegiatan festival kemarin ya Bu ya. Kami juga juara 1 Provinsi Kalimantan Barat mewakili Kuburaya. Benar, saya lupa ya Sobat Paduka bahwa SDN 62 ini merupakan juara pertama untuk pada Festival Kurikulum Merdeka ya, terkait potret cerita kurikulum juga ya dan juga pamerannya ya. Dan 2 guru kami Bu masuk finalis, yang salah satunya juara 2 potret cerita, kemudian yang satunya juara keempat potret cerita di Festival Kurikulum Merdeka tahun 2024. Nah itu mungkin dampaknya dari apa yang mereka kerjakan di komunitas belajar Ibu. Betul, ada bekerja sama ya dengan Kampung Dongeng juga ya. Iya benar. Ya, jadi guru itu dengan mudah mendapatkan bahan cerita ya, dongeng-dongeng cerita-cerita yang sudah disiapkan dalam aplikasi digital ya. Iya. Nah, mungkin saya bisa sedikit cerita ya Bu berkaitan dengan program literasi di sekolah. Salah satunya ada namanya program Suka Baca. Nah, kita tuh biasanya pingin anak-anak tuh yang literasi terus ya Bu ya. Baik itu lagi gaung-gaung mereka baca buku cerita yang mereka senengin, tetapi gurunya sendiri tuh penguatan literasinya sepertinya minim. Nah, kami mulai galakan dan itu muncul dari kesadaran guru-guru bagaimana mereka bisa tetap berkelanjutan juga belajar sepanjang hayat tentang bagaimana sih mereka meningkatkan kompetensinya melalui literasi. Dan
kami mungkin juga beberapa teman-teman merasa itu penting buat kita sebagai seorang tenaga pendidik. Oke, baik. Sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Kombel SD 62 ya, Bu Suryani ya. Mungkin bisa sedikit lagi menginspirasi ke Sobat Paduka ya, terkait bagaimana sih implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena seperti kita ketahui, salah satu karakteristik di kurikulum Merdeka selain kita ingin anak itu cerdas, juga berkarakter yaitu berkarakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bu Suryani mungkin bisa banyak nih kan miskonsepsi terkait P5 ya. Mungkin Bu Suryani bisa nih berbagi yang telah dilakukan dalam melaksanakan P5. Iya, di kurikulum Merdeka kan kita memilih untuk mandiri ya Bu ya. Kemudian belajar apapun mandiri karena bukan jadi salah satu bagian sekolah penggerak ya Bu. Tapi itu menjadi landasan kami juga untuk melaksanakan apa yang ada di perubahan kurikulum tersebut. Salah satunya tadi ada P5. Untuk penentuan P5 ini kan kadang-kadang kita kepala sekolah atau guru langsung ambil tema saja ya Bu ya. Di SD 62 itu kita melihat kondisi peserta didik kita yang multikultural, kemudian kita melibatkan orang tua juga. Apa-apa saja sih sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar di sekolah kami yang berkaitan karakter anak-anak. Nah, dari observasi, diskusi dengan paguyuban, komite, kemudian dibicarakan di komunitas belajar, tema-tema itu kita tentukan bersama Bu. Oke, luar biasa. Bu Suryani, bagaimana nih pendapat Bu Suryani nih menghadapi banyak miskonsepsi dalam P5 ya? Di antaranya adalah bahwa P5 itu tidak berorientasi produk ya, dan tidak harus selalu diakhiri dengan gelar karya. Nah, seperti apa nih Bu Suryani memandangnya? Oke, kalau tidak harus produk, iya Bu. Tapi kalau gelar karya, saya rasa kita wajib mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, salah satu tema kami di P5 itu Bu adalah kita ngambil yang berkaitan dengan anti bullying. Okay. Nah, itu kan pernah terjadi nih Bu. Yeah. Tapi di dalam kegiatan di sana banyak karya-karya anak-anak tampil, terutama setelah mereka mengeksplor tidak dalam bentuk produk tapi dalam bentuk karakter yang mana multikultural, anak-anak itu beragam. Dampaknya tuh ada kemarin Bu, terutama dari BPMP ngundangin anak-anak semua bisa tampil, anak-anak inklusi yang biasanya tidak diikutin itu. Sampai orang tuanya yang nganter tuh sampai nangis Bu ngelihatnya. Kok anak saya bisa berani ya tampil, sedangkan mereka tuh enggak pernah bisa ngomong atau ngerasa kognitifnya juga berbeda sama temennya. Nah, P5 ini ajang kami dan BPMP memfasilitasi kami untuk tampil di Festival Kurikulum Merdeka tahun 2024. Iya, luar biasa ya. Bapak Ibu, memang P5 itu menjadi ajang untuk menguatkan karakter anak. Menciptakan sekolah yang inklusi juga menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka ya Bu ya. Dengan P5 tadi temanya mengambil subtema anti bullying ya. Itu bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa SD 62 itu benar-benar sudah inklusi ya. Oke, karena di kurikulum Merdeka juga kita ingin menciptakan iklim lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusi. Mungkin Bu Suryani bisa berbagi juga dengan Sobat Paduka apa yang dilakukan guru dalam memfasilitasi anak-anak yang inklusi ini. Iya, Sobat Paduka, kita sharing bukan berarti kita hebat ya Bu ya, karena kami di SD 62 itu benar-benar berproses banget, sehingga awalnya guru-guru setiap melakukan segala sesuatu tuh juga punya rasa minder, berat, capek, apalagi diimbaskan ke webinar. Tapi saya punya prinsip nih Bu, teman-teman yang inklusi juga, cara belajarnya juga mereka biar bisa berbagi bahwa tidak sekolah yang harus besar yang bisa berbagi praktek baik. Mereka juga bisa berbagi perasaan mereka bahwa kalau bersama-sama kolaborasi melaksanakan itu
semua orang merasakan rasa yang sama. Awalnya pasti berat. Nah, berkaitan dengan pendidikan inklusi ini juga, Bu. Jadi setiap guru mungkin di kelasnya akan mengalami tantangan, terutama anak-anak yang memang butuh pendampingan. Nah, itu kita diskusikan di komunitas belajar. Kalau dulu biasanya pada saat kenaikan kelas nih Bu, ada anak yang nggak bisa baca, ada anak yang nilainya kurang, karakternya seperti apa. Nah, ini inklusi kita bicarakan pertemuan dalam strategi SMART tadi per minggu, Ibu. Artinya di aplikasi Smart itu tadi juga ada materi inklusi ya Bu Suryani Iya, ya. betul. Iya. Kan kalau di proses pembelajaran Bu, di asesmen formatif ya kan, karena nggak tiap hari ada asesmen formatif, pasti ada nih tantangan. Iya. Dan itu jarang kita ibaratnya kita bincangkan bareng-bareng nih. Tahu tiba-tiba boom naik kelas, ini anak nilainya kurang di bawah KKM. Dari awal udah dibicarain ternyata anak-anak ini. Begini Bu Suryani, untuk yang anak-anak inklusi itu di PMM itu sudah ada platform di pelatihan mandiri terkait pendidikan berjenjang, pendidikan inklusi. Betul. Nah, mungkin Bu Suryani bisa lebih mendorong guru-gurunya ya untuk mempelajari itu pendidikan berjenjang, pendidikan inklusi agar lebih bisa memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kebetulan Bu, mereka juga udah selesaiin gitu ya topiknya, dan kemarin kami diundang di Kabupaten Sintang Kombel 62 sebagai narasumber untuk berbagi tentang bagaimana sih implementasi pendidikan inklusi di sekolah. Walaupun lah ibaratnya kita tuh nggak naif ya Bu, tiba-tiba anaknya jadi pinter semua, masalah terselesaikan, tidak. Tapi kami mungkin sedikit berbagi beberapa program yang kami lakukan di sekolah Ibu berkaitan dengan anak-anak inklusi. Oke, luar biasa Bu Suryani. Terima kasih banyak ya Bu Suryani ya, yang sudah banyak berbagi wawasan terkait dengan mulai dari pembelajaran yang berpusat-pusat pada peserta didik dengan diferensiasi pembelajarannya, kemudian dengan smart aplikasi di Kombelnya ya. Terakhir bagaimana melakukan atau menciptakan sekolah yang anti bullying dan juga sekolah yang inklusi. Semoga ini bisa membawa manfaat dan terus menginspirasi ya Bapak Ibu terkait bagaimana guru mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui komunitas belajar yang inspiratif. Iya, mungkin saya juga ingin berbagi tips ya Bu. Ya. Di kurikulum Merdeka ini kurikulum yang berbeda banget Bu. Kalau zamannya dulu tuh orang punya kesadaran setelah 35 tahun nih baru fokus gitu kan. Nah, belajar dari kurikulum 2013, kami di tahap awal-awal ini memang ngegas dulu belajar banyak hal, sehingga di tahun kedua ketiga tuh sudah banyak merefleksikan diri lagi. Jadi di bimbingan teknisnya tidak jadi bahan perbincangan di komunitas belajar, tetapi proses pembelajaran murid, dan murid. Nah, itu yang ingin kami sharing bersama komunitas belajar lain. Yuk, Kombel jangan lagi bicara lagi RHKPMM. Yuk, Kombel jangan bicara lagi P5 itu judul tema secara teknis, tapi bagaimana proses P5 itu di dalam sekolah dilaksanakan. Anak-anaknya ini ada nggak memang benar-benar merasakan dari semua proses yang kita lakukan untuk pengembangan karakter, kognitif, dan keterampilan yang mereka miliki. Jadi yuk sama-sama fokuskan apapun di kurikulum Merdeka kepada peserta didik. Ya, terima kasih Bu Suryani yang sudah banyak berbagi praktik baik pada Sobat Paduka. Sebelum kita akhiri, mungkin Bu Suryani ingin mengungkapkan atau menyampaikan closing statement terkait bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dengan Kombel yang inspiratif dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Silakan Bu Suryani. Oke, terima kasih Bu Rina dan Sobat Paduka. Saya sudah ada di sini. Semoga ini menjadi langkah bersama dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi siswa kami. Mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Ya, Sobat Paduka yang berbahagia, demikian tadi podcast Edukasi Kalimantan Barat bersama Ibu Suryani.
Mungkin bisa saya ambil kesimpulannya bahwa kurikulum merdeka bisa terlaksana melalui kombel yang inspiratif, melalui guru yang gemar belajar dan gemar reflektif, kemudian pembelajarannya berpusat kepada peserta didik sehingga menciptakan iklim lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai jumpa dengan podcast edukasi selanjutnya.